Nah, kubah hijau, batu Budro. Di atas kubah hijau ada seperti gundukan pasir. Ini sebenarnya bukan gundukan pasir, tapi Quraisy yang diazab oleh Allah. Karena setelah baginda Rasulullah meninggal, orang-orang Quraisy ingin menghancurkan lagi agama Islam. Ketika itu mereka sampai nekat memanjat kubah hijau, ingin mengambil emas yang ada di puncak kubah hijau. Begitu mereka sampai di atas, Allah mengazabnya langsung lengket. Jadi langsung lengket sampai sekarang diabadikan. Itu seperti gundukan. Gundukan itu adalah Quraisy yang ingin mengambil emas. Makanya itu ada tali. Ada tali ya. Kubah itu ada tali. Jadi bagi simbol saja sebenarnya. Sekarang siapa yang berani? Kalau dulu setelah meninggal, jadi orang-orang Quraisy itu mulai mengatakan tidak ada yang kuat sekarang karena Muhammad telah meninggal. Mereka lupa bahwa ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Utsman, Ali dan yang lain yang sanggup mempertahankan agama Islam. Makanya diazab langsung di atas. Ya, jadi di bawah kubah hijau ini 3 orang dimakamkan, Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Videolar hızlı. जगह मिल गई ना तो भी बड़ी Assalamualaikum. Sekarang kita masuk lagi ke video berikutnya. Ustaz, pertanyaannya adalah selama kita di Masjid Madinah Al-Munawwarah, apa saja larangan yang harus kita hindari, harus kita jauhi dari sini selama kita beribadah? Selama kita berada di dua tanah haram, baik tanah haram Mekah maupun tanah haram Madinah, kita perbaiki niat kita yang dari tanah air Indonesia itu niat beribadah semata-mata karena Allah. Jangan sampai begitu kita berada di tanah haram ini, karena padatnya jamaah yang datang melaksanakan ibadah, mungkin secara tidak sengaja mereka menyenggol kita atau menginjak kita secara tidak sengaja. Ingat, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Ingat, tujuan kita yang niat dari Indonesia mau beribadah semata-mata karena Allah. Jangan sampai hal-hal sepele membatalkan ibadah kita. Perbanyak istighfar, kita harus berprasangka baik bahwa ini semata-mata ujian daripada Allah SWT. Perbanyak istighfar, perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan hiraukan hal-hal sepele itu. Takutnya kalau kita terpancing emosi, ibadah kita itu batal. Ya, jadi perbanyak istighfar, nyantai saja, anggaplah ini adalah ujian daripada Allah SWT. Ya, kita aja. Yang pertama kita luruskan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaina al-qurra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam.
kedua? Kedua, city tour di Madinah. Kita akan city tour pertama ke Masjid Quba. Oke, salam. Untuk para jamaah dari Kamandan, hari ini kita lagi ke masjid Ke Masjid Quba. City tour Quba. hari kedua ya. Itu hari kedua. Hari kedua. Nah, itu Dan jamaahnya. pertama di Masjid Quba. Jamaahnya ini 1, 2, terus banyak sekali jamaahnya hari ini. Kameranya ya, ayo pesan. Ya, ya, oke. Sampaikan. Ngomong apa? Semoga rezekinya banyak. Setiap tahun kita bisa berangkat ke sini ya. Amin. Kita di Masjid Quba ini. Ya, satu-satu silakan yang mau ucapin salam. Ucapkan dulu. Keluarganya, salam keluarga dari Palopo. Salam buat semua keluarga di Palopo, Pelopa semuanya. Aman Ren, jaya ke depan ya. Kembali lagi ke sini. Terima kasih. Kecewa atau berlapang dada ketika melaksanakan ibadah. Wa ampiku fi sabilillah, kata Allah. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, atau infakkanlah harta bendamu di jalan Allah. Maksudnya berbelanja di jalan Allah. Bapak ibu telah membelanjakan harta benda di jalan Allah untuk datang ke tanah haram Madinah, tanah haram Mekah untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah. Wa ampiku fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Yakinlah Bapak Ibu, harta yang kita gunakan untuk beribadah atau menuju keredaan Allah, datang ke kota suci Madinah, datang ke kota suci Mekah, akan dilipat gandakan oleh Allah. Apabila kita gunakan untuk datang ke kota Madinah, akan dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat. Nanti kita akan menuju kota Mekah, harta yang benda yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 100.000 kali lipat. Wa ampiku fi sabilillah, nafkahkanlah harta bendamu di jalan Allah. Wala tulquna bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Maksudnya daripada kita berbuat kerusakan itu contohnya banyak. Dari kerusakan moral kita, kerusakan pribadi kita, lebih baik kita wa ahsinu, berbuat baiklah. Maksudnya berbuat baik seperti sekarang ini kita datang untuk melaksanakan ibadah, kita berbuat baik, menebar senyum ke sesama muslim walaupun berbeda warna kulit, berbeda mazhab, tetapi kita selalu berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ayat Al-Quran tadi menjelaskan bahwa sesungguhnya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita keluarkan, jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kita datang ke kota suci Madinah, akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Besok kita akan menuju kota Mekah, akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan langsung saja karena sudah jam 10 lebih, kita mengulang-ulang lagi manasik umroh yang pernah kita laksanakan di Indonesia. Pelaksanaan ibadah umroh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita secara singkat saja, adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Beda antara ibadah umroh dengan ibadah haji hanya pada pelaksanaan ketika ibadah haji ada istilahnya wukuf di Padang Arafah. Pokok perjalanan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada gelar haji. Jadi walaupun kita tidak melaksanakan wukuf di Padang Arafah, tetapi melaksanakan ibadah umrah, kita mendapat haji kecil. Nah,
Al umratu ila umrah kafaratun. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain sebagai pelebur dosa. Maksudnya, alhamdulillah, besok kita akan melaksanakan ibadah umrah yang pertama. Itu umrah wajib bagi semua yang datang dari tanah air, walaupun sudah berhaji, walaupun sudah berumrah, tapi datang lagi untuk yang pertama ini adalah umrah wajibnya. Jadi bisa umrah sunnah? Bisa, nanti setelah selesai umrah wajib. Nah, pelaksanaan ibadah umrah tentunya ada yang harus kita laksanakan. Pertama dari sunnahnya terlebih dahulu. Sunnah bagi Bapak Ibu ya, ketika akan melaksanakan ibadah umrah, mohon maaf ya, boleh kita mulai dari sekarang. Yang pertama, beres-beres potong kuku, bersih-bersih kuku ya, kuku yang kira-kira nanti ketika kita berihram, biasanya setan itu tidak pernah puas untuk mengganggu anak cucu Adam yang melaksanakan ibadah. Kadang-kadang nggak ada kerjaan, biasanya kita di rumah nggak pernah menghiraukan ada kuku mau dicabut dan sebagainya. Tetapi ketika kita berihram, kadang-kadang setan itu mulai usil, cabut aja, cabut. Jadi kita sengaja cabut, gigit, itu untuk membatalkan ihram kita. Makanya hal-hal seperti itu disunnahkan untuk kita potong terlebih dahulu. Kukunya dipotong bersih. Bulu-bulu, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau misalkan bulu hidung yang biasa nih, kita sering nyabut-nyabut. Yang kira-kira mengganggu itu silakan mulai diberes-beresin ya. Atau bulu-bulu yang mohon maaf ini terlalu, silakan dipotong, dipendekkan agar tidak mengganggu atau tidak rontok. Itu untuk sunnah-sunnah. Nah, untuk besok kita akan melaksanakan ibadah umrah, akan mikot di Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Tetapi sebelum kita menuju ke Masjid Bir Ali, Bapak Ibu disunahkan terlebih dahulu sunnah mandi ihram. Ya, sunnah mandi ihram itu kapan? Mulai dari pagi silahkan. Pagi niat, saya berniat sunnah mandi ihram lillahi ta'ala, kayak mandi besar. Semua anggota badan masih boleh pakai sabun, masih pakai sabun, pakai sampo, pakai odol. Silakan mau habisin satu sabun sekaligus mandi silakan ya. Mumpung sunnah mau habisin satu sampo silakan. Itu sunnah. Boleh mandi besar biasa. Ya, kayak mandi besar. Niat nggak bisa dalam bahasa Arab, pakai bahasa kita, bahasa Makassar. Saya niat sunnah mandi ihram karena Allah Ta'ala. Silakan kujur seluruh tubuh, mandi pakai sabun bersih ya, selesai silakan keluar. Masih bisa sunnah wangi-wangian, maksudnya pakai wangi-wangian, mohon maaf, di anggota badan yang tidak alkohol. Kan ada minyak wangi yang dibeli banyak yang minyak wangi, itu masih silakan. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan Rabb kita, Tuhan kita. Masa kita mau bau? Ya, kita wangi-wangian, silakan. Tapi di tubuh. Nah, itu yang non alkohol ya. Ya boleh, dioles-oles itu kan. Yang tidak alkohol, yang tidak spray gitu. Tapi ada yang spray tapi non alkohol kan. Tapi kebanyakan yang alkohol. Nah, setelah mandi, untuk Bapak Ibu masih boleh pakai pakaian biasa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat zuhur di jamak dengan asar. Kenapa kita harus mesti menjamak sholat kita? Karena nanti di perjalanan, mohon maaf, di sini rest area tidak ada yang bersih. Contoh kemarin ketika kita di rest area, nah, jadi takut nanti ketika kita mau wudhu dan sebagainya, nanti ihram kita kotor. Jadi silakan ke Masjidil Haram, nanti ikut imam sholat berjamaah. Bisa secara tamam, kita bisa menjamak 4-4, atau bisa kita 4-2, jamak kasar. Jamak yang pertama karena kita ngikutin imam, kita dapat pahala sholat berjamaahnya. Begitu imam salam, kita langsung berdiri untuk sholat asar. Bisa secara tamam atau secara normal 4 rakaat, bisa secara kasar 2 rakaat. Setelah itu salam, berdoa kepada Allah. Nah, jadi begitu sholat, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Bapak Ibu langsung berdiri sholat untuk sholat jamak atau menggabungkan sholat yang waktu asar ditarik ke waktu zuhur. Jadi jangan tunggu lagi, tunggu sholat jenazah dulu, jangan. Begitu selesai imam sholat zuhur, silahkan langsung berdiri
untuk melaksanakan sholat asar. Nah, setelah itu, setelah selesai sholat, langsung ke hotel. Ke hotel makan siang terlebih dahulu, ya. Makan siang terlebih dahulu. Begitu selesai makan siang, silakan Bapak Ibu ke kamar masing-masing. Masalah sangkut paut dengan dunia, kita betul-betul menghadap kepada Allah SWT. Sebelum kita niat, mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat berumrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Mari kita bertauhid dan niatkan semata-mata karena Allah, bahwa pada saat ini kita akan menghadap kepada Allah SWT. Bersihkan hati kita, sucikan niat kita, jangan sampai terbelit dalam hati kita beribadah ini ingin disanjung oleh manusia, tapi kita beribadah semata-mata ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik. Travel. Kamandri Travel. Seluruh hidupku semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi setidaknya sekali kita ada bangunan 1, 2, 3, 4 tingkat. Disitulah tempat melempar jumrah bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Ketika dari Musdalifah kurang lebih jam 12 malam ke atas, dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Jam 12 malam ke atas sudah terhitung mulai tanggalan baru atau tanggal 10 Hijrah, ya, 10 Zulhijjah.
Jadi dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju kawasan melempar jumroh. Bagi jamaah akan melempar jumroh nomor 3, Jumratul Aqabah. Di depan kita Bapak Ibu sekali lagi sekarang berada di sebelah kiri bangunan yang mirip dengan celana abu-abu anak SMU. Disitulah tempat melempar jumroh awal, wusta, dan aqabah. Sedangkan masjid yang berada di sebelah kiri kita ini, inilah Masjid Haib yang mana menurut sejarah 70 para nabi dulu pernah mabit di Masjid Haib tersebut. Makanya kalau musim haji, Masjid Haib itu akan dipenuhi oleh orang-orang pilihan, ulama-ulama besar dari seluruh dunia yang terlebih dahulu masuk untuk mabit di kawasan Masjid Haib. Sedangkan tempat melempar jumroh di sebelah kiri, ya, bangunan yang 1, 2, 3, 4 tingkat. Kita tidak bisa ke sana Bapak Ibu, ditutup, hanya dibuka pada musim haji saja, ya. Itu adalah tempat melempar jumroh. Kejadian terjadi pada 2015 Bapak Ibu. Ketika itu banyak yang meninggal dunia selain kering yang terjatuh di kawasan Mekah di bawah jembatan ini, yang mana orang-orang Iran ketika itu tidak mengikuti peraturan berlawanan arah, banyak meninggal dunia di bawah jembatan yang kita lalui sekarang ini, ya. Jadi jembatan ini langsung menuju ke tempat jumroh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di depan sebelah kanan terdapat sebuah terowongan, 2 terowongan yang mana dulu pernah terjadi insiden pada tahun 1995 kalau tidak salah, ya. Yang mana ketika itu belawar daripada terowongan itu mati dan berlawanan arah karena dulu terowongan ini hanya satu. Inilah terowongan tragedi Mina, terowongan Muazzin, ya. Jamaah haji Indonesia yang tentu menjadi korban, ratusan jamaah meninggal dunia. Di terowongan sebelah kanan Bapak Ibu, itu dulu hanya 1 terowongan, sekarang sudah menjadi 2 dari kiri kanan. Itu tempat tragedi Mina, ya, terowongan tragedi Mina. Kenapa jamaah haji Indonesia yang banyak meninggal? Karena jamaah haji Indonesia tempat kemahnya ketika melaksanakan ibadah haji setelah terowongan ini, ya, setelah terowongan ini masuk semua lah. Assalamualaikum, akhirnya kita sudah sampai di puncak Gua Hiro dan sekarang mau masuk ke dalam. Tuh. Ini baru petualang ini. Assalamualaikum. Akhirnya aku sudah berada di Gua Hiro. Tingginya Masya Allah. Sekarang kita turun menuju ke bawah lagi. Workout paused. Workout resumed. Itu bawahnya. Kita akan menuju ke sana. Itu ke sana turunnya. Terus Workout paused. siap. Ya. Yalah. Yalah. Resiko vlogger. Dan di sini ada yang baru selesai. Oh. Yalah haji, yalah haji. Yalah. Akhirnya kita turun juga. Setelah Kita naik. kita tadi Berapa kemana? lama ya kita naiknya ke Gua Hiro? Nah, kira-kira tadi setengah jam. Kira-kira setengah jam. Alhamdulillah cepet banget. Banget. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya nyampe juga.